Pak Amir adalah seorang tukang ojek malam yang sudah terbiasa dengan jalanan sepi dan gelap di desanya. Tapi malam itu, ia mengalami sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bagian 1. Penumpang yang tak terlihat. Pak Amir sudah berencana pulang lebih awal malam itu. Udara dingin menusuk tulang dan jalanan begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menemani perjalanannya. Namun, ketika ia melewati tikungan dekat pohon beringin besar di perbatasan desa, seseorang tiba-tiba melambaikan tangan di tepi jalan. Seorang wanita. Wajahnya samar tertutup kerudung panjang, tubuhnya ramping, dan suaranya pelan namun jelas saat berkata, "Pak, bisa antar saya ke desa Karangsetra?" Pak Amir mengerutkan dahi. Ia lahir dan besar di daerah ini, tapi tak pernah mendengar desa dengan nama itu. Namun, ia tak mau banyak tanya. Mungkin desa kecil di pedalaman yang jarang dilewati orang. Lagi pula, rezeki tidak boleh ditolak. "Bisa Bu, ayo naik." Wanita itu duduk di belakang. Tubuhnya terasa sangat dingin ketika menyentuh punggung Pak Amir. Ia menggigil sesaat, tapi tak ingin berpikir macam-macam. Gas pun dipelintir, motor mulai melaju menembus kabut tipis yang mendadak turun. Baru beberapa meter berjalan, bulu kuduknya meremang. Ia melihat ke kaca spion. Wanita itu tidak tampak di sana. Jantung Pak Amir berdegup kencang. Ia ingin menoleh ke belakang, tapi firasatnya berkata, itu bukan ide yang baik. Anehnya, bobot motornya masih terasa berat, seolah seseorang benar-benar duduk di belakangnya. Hanya saja, di kaca spion, ia sendirian. Jalanan yang ia lewati semakin asing. Hutan di kiri dan kanan terlihat lebih pekat. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan bentuk aneh, seolah bergerak sendiri dalam kegelapan. Matanya mulai menangkap sesuatu yang lebih aneh lagi. Di kejauhan, samar-samar tampak gerbang kayu tua yang menjulang tinggi, seolah menjadi pintu masuk ke suatu tempat yang asing. Desa Karangsetra. Pak Amir menelan ludah. Ia seharusnya tak pernah ke sini. Ia seharusnya tak pernah menerima tumpangan ini. Pak Amir menghentikan motornya tepat di depan gerbang kayu tua itu. Ada sesuatu yang membuatnya ngeri, meski ia sendiri tak tahu apa. Gerbang itu tinggi, kusam, dan penuh ukiran aneh yang sepertinya bukan huruf, melainkan simbol-simbol asing yang terasa. Salah. Wanita yang diboncengnya turun perlahan, tapi Pak Amir tetap tidak bisa melihat wajahnya. "Pak, saya turun di sini," katanya lirih. Suaranya seperti bergema, seolah berasal dari dua arah sekaligus. Pak Amir mengangguk pelan. Jari-jarinya terasa mati rasa saat menggenggam stang motor. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Desa ini sejak kapan ada? Kenapa rasanya seperti masuk ke tempat yang tidak pernah tercatat di peta? Seolah bisa membaca pikirannya. Wanita itu menoleh, meski wajahnya masih tertutup kain tipis. "Pak Amir sudah sampai, tapi jangan pergi dulu. Ada yang ingin bertemu denganmu." Jantung Pak Amir hampir copot. Ia tidak pernah bilang namanya. Sebelum sempat bertanya, gerbang kayu itu terbuka perlahan. Di baliknya, desa itu terlihat begitu aneh. Rumah-rumah tua berjejer di sepanjang jalan sempit yang diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu minyak berpendar redup di depan tiap rumah. Tapi cahayanya terasa pucat, bukan kuning seperti lampu biasa, melainkan putih keabu-abuan seperti api yang hampir padam. Pak Amir mengerjap, mencoba memahami apa yang ia lihat. Di kejauhan, ada orang-orang berjalan di jalanan desa itu. Tapi ada yang salah. Gerakan mereka terlalu kaku. Beberapa dari mereka berdiri diam di sudut rumah. Wajahnya menghadap ke dinding, seperti sedang dihukum. Yang lain berjalan dengan langkah terseret. Tubuh mereka tertutup kain lusuh, dan kulit mereka pucat. Terlalu pucat, seolah darah sudah lama berhenti mengalir. Dadanya semakin sesak. Ini bukan desa biasa. Lalu, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Desa ini
tidak bersuara. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, bahkan langkah kakinya sendiri pun tak terdengar. Hanya ada sunyi. Sunyi yang begitu mencekik, seolah seluruh dunia telah berhenti. Pak Amir ingin segera menyalakan motornya dan pergi. Tapi sebelum sempat menarik gas, sebuah suara berat dan serak bergema dari dalam desa. "Pak Amir, sudah lama kami menunggumu." Suara itu terdengar seperti berasal dari segala arah sekaligus. Bulu kuduknya berdiri, tangannya gemetar di atas stang motor. Pak Amir menoleh perlahan. Dari dalam kabut, sesosok makhluk berjalan keluar. Dan saat ia melihat sosok itu dengan jelas, napasnya terhenti. Pak Amir tak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sosok yang berjalan keluar dari dalam kabut. Sosok itu bukan manusia. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol di balik kulit pucat kebiruan yang terlihat seperti kering dan membusuk. Wajahnya panjang dengan mulut yang robek hingga ke pipi, memperlihatkan deretan gigi hitam yang tajam tak beraturan. Matanya kosong. Hanya lubang hitam yang menganga, seolah bola matanya sudah lama lenyap. Tapi yang paling mengerikan adalah lengannya yang panjang. Lebih panjang dari tubuhnya, dengan jari-jari kurus seperti ranting pohon yang bergerak-gerak sendiri. Pak Amir merasakan sesuatu yang dingin merayapi tengkuknya. Makhluk itu tersenyum, senyum yang tak seharusnya ada. "Pak Amir, akhirnya kau datang." Suaranya bergema, seolah berbicara langsung di dalam kepala Pak Amir. Kakinya melemas, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ini bukan mimpi. Ini nyata, dan ia terjebak di sini. Pak Amir dengan gemetar mencoba menyalakan motornya. Tangannya nyaris tak bisa menggenggam kunci kontak. Sekali, 2 kali, motor itu hanya mengeluarkan suara batu sebelum akhirnya mati total. Srek, srek, srek. Makhluk itu melangkah semakin dekat. Jari-jari panjangnya mulai terangkat, seolah siap menyentuh atau mencengkeram. Pak Amir panik. Tangannya terus memutar kunci kontak, berusaha menyalakan motor yang terasa semakin berat. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di bahunya. Bukan tangan, bukan makhluk itu, tapi dingin. Dingin yang merayap masuk langsung ke dalam tulangnya. Dingin yang membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia ingin menjerit, ingin berteriak, tapi suaranya hilang entah kemana. Dan tepat saat jari-jari panjang itu nyaris menyentuh wajahnya, seseorang berbisik di telinganya, "Jangan menoleh, Pak Amir." Pak Amir menahan napas. Nafas busuk makhluk itu terasa di wajahnya. Satu kesalahan saja, ia tahu, ia tidak akan pernah bisa pulang. Pak Amir tak berani bernapas terlalu keras. Jantungnya berdentum begitu kencang, seakan bisa terdengar di seluruh desa sunyi ini. Suara napas makhluk itu terdengar kasar, berhembus dingin di wajahnya. Jari-jari panjangnya masih menggantung di udara, seolah menunggu sesuatu. Dan bisikan itu, suara samar yang tadi terdengar di telinganya. "Jangan menoleh, Pak Amir." Bisikan itu lembut, tapi tegas, seakan perintah yang tak boleh dibantah. Pak Amir merasakan sesuatu. Bukan hanya hawa dingin yang menelusup ke kulitnya, tapi juga perasaan mengerikan bahwa sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Dari mana suara itu datang? Apakah ada orang lain di desa ini? Atau sesuatu yang lain? Tapi ia tak punya waktu berpikir. Karena kini, makhluk itu mulai bergerak lagi. Srek, srek, srek. Kakinya yang kurus dan panjang melangkah lebih dekat, menimbulkan suara gesekan menyeret di tanah. Pak Amir ingin menangis. Tubuhnya kaku. Matanya memandang lurus ke depan, tak berani menengok sedikit pun. Dari ekor matanya, ia bisa melihat sesuatu yang lebih buruk lagi. Dari rumah-rumah tua di desa itu, sosok-sosok lain mulai keluar. Mereka berjalan lambat, tubuh mereka kurus, wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Beberapa dari mereka tidak punya mata, hanya rongga hitam menganga seperti tengkorak. Mereka berdiri diam, menatap Pak Amir.
menunggunya melakukan kesalahan. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Pak Amir." Bukan bisikan samar seperti tadi, tapi suara makhluk itu. Suara yang berat, bergetar, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh lendir dan darah. Kenapa tidak menoleh? Jari-jari panjangnya kini nyaris menyentuh pipi Pak Amir. Udara semakin dingin, bau busuk semakin menusuk hidung. Pak Amir tahu, jika ia menoleh, ia tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Pak Amir menggigit bibirnya, menahan tubuhnya agar tetap diam. Keringat dingin bercampur debu melekat di wajahnya. Makhluk itu semakin dekat. Nafas busuknya terasa seperti kabut dingin yang melilit tubuh Pak Amir. Kenapa tidak menoleh? Suara makhluk itu kini berubah, lebih lembut, lebih menggoda, seolah mencoba membujuknya untuk melakukan kesalahan. Di kejauhan, sosok-sosok lain mulai bergerak. Mereka berjalan lambat, langkah mereka nyaris tidak bersuara, mengelilingi Pak Amir dalam lingkaran sempit. Ia tahu ini jebakan. Satu gerakan salah, satu tatapan sekilas, maka semuanya akan berakhir. Tapi lalu sesuatu terjadi. Tangan kurus dan panjang itu bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Ceklek. Jari-jari dingin menyentuh bahunya. Pak Amir tersentak. Pikirannya kosong. Refleks tubuhnya ingin menoleh, ingin melihat siapa atau apa yang menyentuhnya. "Jangan menoleh, Pak Amir." Bisikan itu kembali, lebih keras, lebih tegas. Pak Amir merasakan kuku panjang menyusuri bahunya. Dingin yang menusuk. Napas makhluk itu tepat di telinganya. Dan kemudian, makhluk itu tertawa. Bukan tawa biasa. Tawa yang bergetar, parau, bercampur suara lirihan, dan isakan seperti orang menangis. Seolah ada ratusan suara tertumpuk menjadi satu, bercampur dalam kesedihan yang mendalam. Pak Amir ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Lalu sesuatu menyentuh punggungnya. Bukan tangan, bukan jari-jari panjang makhluk itu, tapi sesuatu yang lebih halus, Pak Amir meronta. Tangan-tangan dingin itu mencengkeram jaketnya, menariknya ke belakang dengan kekuatan yang tak masuk akal. Rasanya seperti tersedot ke dalam kehampaan. Matanya membelalak, napasnya tersengal. Ia tak bisa melihat apa yang menariknya. Hanya bayangan hitam pekat yang berputar-putar di belakangnya, seolah ada lubang tak kasat mata yang siap menelannya. "Lari, Pak Amir." Suara itu terdengar semakin jauh, semakin terdistorsi. Tapi bagaimana bisa ia lari jika kakinya tak menapak tanah lagi? Pak Amir merasakan tubuhnya terangkat perlahan. Kuku-kuku tajam menggores kulitnya. Ada yang menariknya dari balik jaket. Ada yang mencengkram pergelangan kakinya. Ada yang merayap di lehernya. Dan yang lebih buruk lagi, makhluk tinggi itu masih berdiri di depannya, menatap tanpa ekspresi, dengan mulutnya yang menyeringai lebar. "Sudah waktunya, Pak Amir." Suaranya terdengar bukan dari mulutnya, tapi dari dalam kepala Pak Amir sendiri. Matanya melebar saat melihat sesuatu yang lebih buruk lagi. Sosok-sosok yang tadi mengelilinginya, mereka bukan orang-orang asing. Beberapa di antaranya ia kenal. Pak Dekasman, tukang becak di pasar yang dikabarkan hilang 2 tahun lalu. Mas Roni, pedagang sate yang tak pernah kembali setelah mengantar pesanan ke desa terpencil. Bu Mira, ibu-ibu yang sering berjualan gorengan di terminal, yang katanya hilang di malam hujan. Mereka berdiri diam. Wajah mereka pucat, kosong, tak bersuara. Mereka bukan manusia lagi. Dan kini mereka hanya menatapnya, seolah menunggu giliran berikutnya. Pak Amir menggigil. Hatinya berteriak, "Tidak, aku tidak mau jadi seperti mereka." Lalu, dalam kepanikan yang memuncak, ia melakukan sesuatu yang tak seharusnya ia lakukan. Tangannya meraih tasbih kecil yang selalu ia simpan di kantong jaket. Jari-jarinya yang gemetar menggenggamnya erat, dan tanpa pikir panjang, Pak Amir melemparkannya ke tanah. Seketika, jeritan menggema di seluruh desa. Makhluk itu menjerit.
Sosok-sosok menghilang dalam kabut tebal. Tanah bergetar, langit yang gelap semakin pekat, dan tarikan dari kegelapan semakin kuat. Pak Amir menjerit. Tubuhnya hampir sepenuhnya tersedot ke dalam kehampaan. Lalu, sesuatu mencengkeram tangannya dari luar kegelapan dan menariknya keluar. Pak Amir merasakan tubuhnya tersentak. Sesuatu mencengkeram lengannya, menariknya dengan kuat ke arah berlawanan dari kegelapan yang hampir menelannya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tangan-tangan gaib masih mencengkeram tubuhnya, menariknya kembali ke dalam kehampaan. Dingin menusuk sumsum tulangnya, seolah-olah ribuan jari-jari halus merayapi kulitnya, mencari celah untuk menyatu dengannya. Dan lalu, brakik, terdengar suara dentuman keras, seperti sesuatu yang pecah di udara. Sekejap, tangan-tangan itu melepaskannya. Lubang hitam di belakangnya mengecil dengan suara mendesis tajam. Udara bergetar, seperti ada kekuatan tak terlihat yang bertarung di sekelilingnya. Pak Amir merasakan tubuhnya terlempar ke belakang. Punggungnya membentur sesuatu yang keras, tanah. Ia megap-megap, terbatuk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Jaketnya basah oleh keringat. Tangannya masih gemetar, dan saat ia membuka matanya, desa itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanya hutan berkabut dengan pepohonan tinggi menjulang. Jalanan tanah yang tadi ia lalui kini terlihat seperti jalan setapak yang jarang dilewati manusia. Motor bututnya tergeletak tak jauh darinya. Tak ada rumah tua, tak ada makhluk tinggi yang menyeramkan, tak ada sosok-sosok hampa yang menatapnya. Pak Amir masih terguncang. Nafasnya memburu, dadanya naik turun. Apakah ia selamat? Namun sebelum ia bisa bernapas lega, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Di tanah, tepat di sampingnya, ada bekas tangan-tangan hitam yang tercetak di tanah. Bekasnya terlihat jelas, seperti ada banyak tangan yang hampir menariknya ke suatu tempat yang tak bisa ia bayangkan. Dan lebih buruk lagi, bekas itu bergerak. Perlahan, seolah tangan-tangan itu masih hidup, masih mencari sesuatu. Pak Amir tersentak. Ia tak ingin tahu lebih lanjut. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia merangkak ke arah motornya, menariknya berdiri, lalu menyalakan mesinnya dengan panik. Breng! Alhamdulillah. Motor itu menyala dalam sekali tarikan. Tanpa menoleh ke belakang, Pak Amir memutar gas sekuat tenaga dan melesat keluar dari hutan. Ia tak peduli jalan di depannya berbatu atau berliku. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Namun di antara deru angin yang berdesir, Pak Amir mendengar sesuatu. Bisikan lembut yang mengikuti di telinganya. Kau pikir sudah pergi, Pak Amir? Dan kemudian, sesuatu tertawa. Pak Amir memacu motornya sekencang mungkin. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi ia tak berani mengusapnya. Tangannya mencengkeram setang erat-erat, takut kalau sedikit saja melonggarkan pegangan, sesuatu akan menariknya kembali. Angin malam semakin menusuk, membawa bau tanah basah yang aneh. Jalan di depannya seharusnya mengarah ke desa, tempat ia biasa menunggu penumpang. Tapi sesuatu terasa salah. Pohon-pohon di kiri kanan jalan semakin tinggi, semakin rapat, kabut semakin tebal, dan jalan tanah yang ia lalui sepertinya tidak ada ujungnya. Harusnya aku sudah hampir sampai ke desa. Pikirnya panik. Namun, setiap kali ia melirik ke spion, ia hanya melihat pepohonan yang sama, kabut yang sama, dan sesuatu yang bergerak di antara kabut. Sesuatu yang mengikutinya. Pak Amir menggigit bibirnya, menahan diri untuk tidak menoleh langsung. Ia sudah belajar dari kesalahannya sebelumnya. Tapi kemudian, suara mesin motornya mulai melemah. Brum, brum, brum. Pak Amir menatap panel bensin. Hampir habis. Tidak, jangan sekarang. Ia menggerutu, panik. Ia menarik gas lebih kencang, berharap bisa keluar dari tempat ini sebelum motornya benar-benar mati. Tapi jalan di depannya semakin gelap. Pohon-pohon kini tampak seperti siluet kurus
yang melambai-lambai di dalam kabut, seperti tangan-tangan panjang yang mencoba menggapainya. Dan kemudian ia mendengar suara di belakangnya. Langkah kaki. Bukan langkah biasa, tapi langkah yang menyeret. Srek, srek, srek. Suara itu semakin mendekat. Pak Amir merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak menoleh, tidak mau melihat, tidak ingin tahu makhluk apa yang berjalan di belakangnya. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Spion motornya bergetar, dan perlahan, di tengah kabut yang gelap, sebuah bayangan muncul di pantulan kaca spion. Bayangan tinggi. Kurang jelas, tapi Pak Amir tahu itu bukan manusia. Makhluk itu memiliki tubuh kurus kering, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan wajah yang tidak seharusnya ada. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya mulut yang terlalu besar, menganga lebar dengan deretan gigi hitam yang tajam dan berlapis-lapis. Mulut itu bergerak, dan dari dalam spion terdengar suara yang berbisik. "Jangan melihat, Pak Amir." Pak Amir menjerit. Tangannya gemetar, motornya oleng. Dan saat ia kembali menatap jalan, seseorang berdiri tepat di depannya. Ia tidak sempat menghindar. Brakak. Motornya menabrak sesuatu dengan keras. Tubuh Pak Amir terpental. Udara berputar di sekelilingnya. Dadanya menghantam tanah dengan keras, membuatnya kehilangan napas. Ia terbatuk, menggeliat kesakitan, mencoba bangkit. Namun sebelum ia bisa berdiri, tangan itu mencengkeram kakinya, menariknya kembali ke dalam kabut. Pak Amir menjerit. Kuku-kuku panjang mencengkeram kakinya, mencakar kulitnya hingga terasa perih. Ia meronta sekuat tenaga, mencakar tanah, mencoba menahan tubuhnya agar tidak terseret ke dalam kabut pekat di belakangnya. Tapi tarikan itu terlalu kuat, seperti ada banyak tangan tak kasat mata yang menggenggamnya, menyeretnya ke dalam kehampaan yang dingin dan berbau busuk. Pak Amir menendang dengan panik. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar keras. Ia mencoba meraih batu, akar pohon, apapun yang bisa membantunya bertahan. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Dan lalu, di tengah kepanikannya, ia melihat sesuatu di dalam kabut. Sosok-sosok itu. Mereka berdiri dalam bayangan. Diam, tak bergerak. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Dan di antara mereka, Pak Amir melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Dirinya sendiri. Sosoknya berdiri di antara mereka. Wajahnya kosong, matanya gelap tanpa cahaya kehidupan. Pak Amir ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Pak Amir." Suara itu berbisik tepat di telinganya. Ia menoleh. Salah. Ia baru sadar ia telah melakukan kesalahan. Matanya bertemu dengan wajah itu. Wajah makhluk yang sejak tadi mengikutinya. Mulutnya menyeringai lebar, begitu besar hingga hampir membelah wajahnya. Gigi-gigi hitamnya bergetar seperti mencoba berbicara. Dan saat makhluk itu membuka mulutnya lebih lebar, Pak Amir melihat sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang mirip manusia. Orang-orang tersangkut di dalamnya. Ratusan, mungkin ribuan wajah yang terjebak di dalam tubuh makhluk itu. Mereka menjerit tanpa suara. Wajah mereka penuh penderitaan. Tangan-tangan mereka mencoba meraih keluar. Mencoba keluar dari kegelapan abadi. Pak Amir ingin memalingkan wajahnya, tapi sudah terlambat. Makhluk itu tersenyum. Dan dalam sekejap, ia menerkamnya. Gelap, dingin, sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Pak Amir merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang hilang. Ia tidak jatuh, ia tidak terbang. Ia hanya terjebak di dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dalam kehampaan yang tak berujung. Dan sebelum pikirannya benar-benar memudar, ia mendengar suara terakhir yang menggema di kepalanya. "Kau bukan yang pertama, Pak Amir, dan kau bukan yang terakhir." Gelap, dingin. Pak Amir tak bisa merasakan tubuhnya. Tak ada tanah di bawahnya,
Tak ada udara di sekitarnya. Ia hanya melayang dalam kehampaan, tenggelam dalam sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Di sekelilingnya, wajah-wajah pucat melayang, menatapnya dengan mata kosong. Mulut mereka terbuka, berusaha berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Amir mencoba berbicara. Tidak bisa. Ia ingin meronta. Tidak bisa. Sesuatu seperti kabut hitam pekat menyelubunginya, meresap ke dalam tubuhnya, mengubahnya. Dalam kegelapan yang melahapnya, ia bisa mendengar sesuatu. Suara-suara, berbisik, bergema. Seperti ribuan orang yang berbicara sekaligus, tapi tak ada satupun yang bisa dimengerti. Dan di antara bisikan-bisikan itu, ada satu suara yang ia kenal. Pak Amir, suaranya sendiri. Matanya melebar. Bagaimana mungkin? Lalu, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Cahaya kecil, berkelap-kelip seperti lilin yang hampir padam. Ia harus pergi ke sana. Ia harus keluar dari sini. Pak Amir mencoba bergerak. Tubuhnya berat. Ia menggapai cahaya itu. Tetapi wajah-wajah di sekelilingnya mulai mendekat. Tangan-tangan mereka meraihnya. Mereka tak ingin ia pergi. Pak Amir berusaha menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Cahaya itu semakin jauh, dan dalam keputusasaan yang melumpuhkannya, ia menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari semuanya. Ia mulai melupakan siapa dirinya, nama, wajah, kenangan. Semuanya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Pak Amir ingin menangis, tapi bagaimana mungkin seseorang menangis jika ia sudah bukan manusia lagi? Di luar kehampaan itu, suara motor terdengar jauh. Seseorang sedang berkendara di jalan yang sunyi. Mungkin seorang tukang ojek lain, yang sebentar lagi akan menerima penumpang terakhirnya. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah mengerikan Pak Amir, tukang ojek yang mengantar penumpang gaib ke desa gaib sampai akhir. Semoga cerita ini bisa membuat bulu kuduk kalian merinding dan hati kalian waspada, karena siapa tahu di luar sana masih ada kisah serupa yang belum terungkap. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Jika kalian punya pengalaman seram atau cerita mistis yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk kisah berikutnya. Hati-hati saat berkendara di malam hari. Jangan sampai ada penumpang yang tak terlihat ikut naik di belakang kalian. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.